latihan ini kan. Iya. Tapi Rafael maupun Jiko tampil cukup menjanjikan. Paling tidak kelasnya bisa kita lihat. Sintayong langsung pimpin TC di Bali. Timnas Indonesia sudah daftarkan 65 pemain untuk Piala AFF 2022. Sintayong tidak punya banyak waktu mempersiapkan diri Timnas Indonesia Senior untuk Piala AFF 2022. Untuk itu, TC Timnas U20 Indonesia di Spanyol akan berakhir lebih cepat. Sebelumnya, TC Timnas U20 Indonesia direncanakan akan berlangsung di Spanyol hingga 4 Desember 2022. Akan tetapi akhirnya dipercepat sampai akhir bulan November saja. Dengan begitu, Sintayong bisa segera memimpin TC Timnas Senior. Asisten Timnas Indonesia Nova Arianto pun mengatakan mereka dijadwalkan kembali ke tanah air pada 25 November 2022. Ya, kembali ke Indonesia tanggal 25 November. Ujar Nova Arianto dikutip dari bolasport.com pada Minggu 20 November. Nova mengaku tim pelatih nantinya bakal langsung menuju Bali. Hal ini karena Timnas Indonesia direncanakan bakal menjalani TC di sana. Sementara itu, sebanyak 65 pemain Timnas Indonesia diwartakan sudah didaftarkan untuk Piala AFF 2022. Kabar tersebut dipastikan oleh Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri. Namun, belum diketahui secara rinci nama-nama pemain yang didaftarkan tersebut. Indra hanya mengatakan 65 pemain yang dimaksud akan segera dirilis. Semua negara peserta Piala AFF 2022 boleh mendaftarkan 70 pemain. Timnas Indonesia sudah daftarkan 65 pemain. Nanti PSSI akan rilis. Ditunggu saja. Ujar Indra Syafri saat dihubungi oleh sportstar.id pada Senin 21 November. Sebagaimana diketahui, pemanggilan skuad pertama ini nantinya akan segera diseleksi kembali oleh Sintayong, yang mana skuad final Timnas Indonesia baru akan diumumkan beberapa hari mendekati Piala AFF 2022 digelar. Nama dua pemain keturunan Sandy Walsh dan Jordi Amat pun diharapkan masuk ke dalam skuad Garuda, mengingat keduanya telah lama dinantikan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Selain dua pemain tersebut, ada pemain muda dari Timnas Indonesia U20 yang juga diprediksi bakal memperkuat tim senior di Piala AFF 2022 ini. Sosok Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari Center diisukan masuk dalam skuad tersebut. Menarik untuk dinantikan. Jadi korban agresivitas Slovakia U20, begini kondisi terkini Cahya Supriyadi. Pertemuan antara Timnas Indonesia U20 versus Slovakia U20 diwarnai penuh kontroversi. Tidak hanya mengenai wasit yang dinilai memihak Slovakia U20, akan tetapi pertandingan juga diwarnai banyak provokasi yang dilakukan oleh para pemain Slovakia. Salah satu pemain yang membuat kiper Timnas U20 Indonesia, Cahya Supriyadi, nyaris cedera, yakni Adam Krieger. Di mana sejak awal pertandingan Adam Krieger memang terus mengancam gawang skuad Garuda Nusantara. Namun pemain Persija Jakarta itu dipastikan tetap aman hingga babak kedua berlangsung. Sayangnya, cedera serius menghampiri Cahya Supriyadi dalam babak kedua tepatnya pada menit ke-84. Penetrasi dari pemain lawan bikin Cahya Supriyadi mengalami cedera. Pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera serius sehingga tidak dapat melanjutkan pertandingan dan harus ditandu keluar lapangan. Akan tetapi, asisten Timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan bahwa kondisi Cahya Supriyadi dipastikan tidak ada masalah. Tidak ada cedera serius, tidak apa-apa, hanya benturan. Ujar Nova Arianto. Nova Arianto pun mengatakan bahwa Cahya baik-baik saja. Pemain muda Persija itu bahkan sudah bisa bergabung latihan dengan Timnas U20 Indonesia. Cahya kemungkinan bakal bergabung dengan latihan pada Senin waktu setempat. Untuk latihan itu, Nova mengaku tetap akan melihat kondisi terbaru dari Cahya Supriyadi nantinya. Di mana sebelum menjalani latihan normal bersama kembali, pastinya akan diperiksa terlebih dahulu apakah Cahya sudah dalam kondisi siap. Namun sampai saat ini, Nova memastikan tidak ada masalah serius yang terjadi pada Cahya Supriyadi. Belum selesai, Garuda Nusantara masih akan lakoni 2 laga uji coba lagi. Laga lawan Slovakia U20 ternyata adalah 2 laga pembuka untuk TC Timnas Indonesia U20 di Spanyol, di mana pasukan Sintayong masih memiliki laga uji coba lain sebelum pulang ke Indonesia. Skuad Garuda Nusantara sendiri dijadwalkan untuk pulang pada Jumat 25 November 2022. Setelah laga melawan Slovakia, Timnas U20 direncanakan masih akan menjalani laga uji coba lagi di Spanyol. Tulis keterangan PSSI. Nova Arianto, asisten pelatih Timnas Indonesia U20 sendiri pun menyampaikan hal serupa bahwa masih ada 2 partai laga uji coba lagi sebelum Marcelino Ferdinand CS pulang ke tanah air.
Yang pasti berbeda dengan sebelumnya, lawan timnas Indonesia U20 di dua laga uji coba terakhir ini adalah klub setempat. Namun, Nova belum mau membocorkan klub mana yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia U20. Direncanakan masih ada 2 kali uji coba Mas melawan klub di sini sebelum tanggal 25 kembali ke Indonesia. Ibu legenda Persib Bandung itu. Pemusatan latihan atau TSC Timnas Indonesia U20 di Spanyol sendiri akan berakhir lebih cepat daripada yang dijadwalkan. Lantaran PSSI ingin Sintayong fokus bersama timnas senior menuju Piala AFF 2022. Dipercepat karena kelihatannya Sintayong lebih konsen juga ke AFF. Yang jadi permasalahannya begitu, saat kembali timnas U20 bubar, Sintayong fokus ke timnas senior. Dan pemain timnas U20 akan kembali ke klub. Kata anggota Komite Eksekutif PSSI Endri Erawan kepada wartawan pada Jumat kemarin.